Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah ittaqullah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wa min kulli syai'in khalaqnahu zawjain la'allakum tadakkarun. Wa qala aidan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika wa faragaka qabla syuglika wa ginaka qabla fakrika wa sihataka qabla saqomika wa hayataka qabla mautika. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ayuhal hadirun jamaah salat Jumat Masjid Al-Hikmah Perum Garden Pil. Insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja serta puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa memberikan kepada kita semua kenikmatan yang tak terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan yang dibarengi dengan nikmat panjang umur, sehat jasmani dan rohani, sehingga pada Jumat 11 Muharram 1443 Hijriah bertepatan 20 Agustus 2021 atas izin Allah Subhanahu wa taala, di tengah kesibukan kita sedang beraktivitas, namun tak luput dan tak lupa kita senantiasa terpanggil atas seruan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan ekspektasi harapan yang sangat besar. Semoga segala aktivitas yang sudah kita lakukan, aktivitas yang sedang kita laksanakan, bahkan yang sudah kita lakukan di masa lalu, semoga semuanya mendapatkan ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, pada tabi'in hingga kepada kita umatnya. Semoga suatu saat nanti ketika kita di yaumil kiamah kembali kepada Allah, kita mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum khatib menyampaikan substansi isi daripada khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib senantiasa mengingatkan dan mengajak wabil khusus kepada pribadi khatib sendiri, umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas mutu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai ketakwaan itulah yang membedakan, yang menjadikan barometer di antara sekian banyak umat manusia hamba Allah di muka bumi ini, adalah yang paling mulia adalah nilai ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Semoga amal ibadah kita yang pengertian daripada takwa itu sendiri menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah. Semoga kita mampu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah maupun dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, seiring perjalanan waktu dari detik ke menit, menit ke jam, kemudian ke hari, ke minggu, ke bulan, ke tahun, kita sudah berpindahan waktu dari 1442 Hijriah ke 1443 Hijriah. Tahun baru ini harapan besar, segala aktivitas wabil khusus ibadah yang kita lakukan harus ada peningkatan dibanding tahun-tahun yang berlalu. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairon min amsi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia beruntung. Ibadahnya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, beruntung. Sehingga ada perubahan. Hari ini baca surat 2 surat, kemarin 1 surat, berarti lebih baik daripada kemarin, maka ia beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsi fahuwa khasirun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, kegiatannya, amal ibadahnya sama persis dengan kemarin, maka kata Rasul, nilainya rugi. Wa man kana yaumu syarrun min amsihi fahuwa mal'un ay magbun. Barang siapa yang amal perbuatannya lebih jelek daripada kemarin, maka dinilai di hadapan Allah, maka ia dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas makhluknya di dalam surat Al-Asr, wal asri, demi waktu, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin illa, sungguh berada di dalam kerugian, illa, kecuali. Ini harful istisna, bahwa tidak semua manusia berada dalam kerugian, kecuali berarti ada yang tidak rugi. Siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman tidak rugi. Wa amilus solihah, dan yang beramal soleh. Apa itu amal soleh? Banyak. Menolong orang dalam kesusahan, amal soleh. Bersedekah, amal soleh. Kullu ma'ruf sodakoh. Setiap yang berbuatan baik itu sodakoh. Insya Allah sodakoh menjadikan amal soleh. Watawasaw bil haq, dan menasihati masalah kebenaran. Orang yang senantiasa memberikan nasihat kepada orang lain tentang kebenaran, insya Allah tidak tergolong pada orang yang rugi. Qulil haqqa walau kana murron, kata Sayyidina Ali karomahul wajah. Katakanlah yang benar meski rasanya pahit. Menasihati masalah kebenaran. Watawasaw bisob, dan menasihati masalah kesabaran. 2 tahun Indonesia, bahkan bukan sekedar Indonesia, hampir di semua negara diuji oleh Allah dengan penyakit yang disebut COVID-19. Tiada lain adalah wasta'inu bisabri wassalah, media untuk
menjalani semua ujian Allah. Wasta'inu, dan minta pertolonganlah kepada Allah, bisabri, dengan jalan bersabar, wassalah, dan solat berarti berdoa sesudah solat. Ini jalan keluar yang terbaik. Tiada lain dengan cara bersabar. Insya Allah semua segala hal yang kita hadapi akan bisa kita jalani dengan baik. As-sabru yu'inu ala kulli amalin, bahwa kesabaran itu bisa menolong semua amal perbuatan. Insya Allah. Maka Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kunci hidup dalam menghadapi kehidupan di masa sekarang ini, ketika kita berhadapi 3 masa, di mana Allah tadi sampaikan telah bersumpah atas nama makhluknya demi waktu. Waktu pertama masa lalu yang sudah kita lewati. Yang kedua masa sekarang, kita hidup di alam dunia. Kita persiapkan untuk kembali demi untuk masa yang akan datang yang ketiga, yakni kembali kepada Allah. Di alam dunia masa sekarang akan datang, kita akan menghadapi kematian, berada di alam kubur, di alam barzah. Perjalanan proses masih panjang sampai wallahu yab'atsu man fil kubur, dan Allah akan membangkitkan semua manusia nanti dalam kubur setelah yaumil kiamah, dikumpulkan di padang mahsyar, baru nanti ada kehidupan yang kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kunci kesuksesan untuk menghadapi kehidupan. Yang pertama, iktanim homsan qabla homsin, pergunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haromika, yang pertama pergunakanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Hai engkau anak muda, pergunakan waktu muda untuk senantiasa bekerja keras demi kesuksesan. Tapi jangan lupa kerja keras engkau bekerja untuk tidak lupa kepada Allah. Kerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak muda yang belum mau ibadah, mungkin masih ada hari tua, mungkin untuk bisa mau beribadah. Tapi kalau sudah bermasa tua, belum mau ibadah, kapan waktu mau beribadah? Oleh karenanya, kalau sudah mudanya sudah mau beribadah, sudah mau bekerja keras, insya Allah di masa tua akan menuai kenikmatan-kenikmatan yang sudah dikerjakan ketika waktu muda. Pergunakan mudamu sebelum datang tua. Wa faragoka qabla syughlika, yang kedua, maka gunakan waktu luangmu sebelum datang sibukmu. Ada waktu kosong yang kita miliki, pergunakanlah sebelum datang waktu sibukmu. Ketika kita sedang sibuk, terkadang kita melaksanakan mendirikan ibadah sholat di akhir waktu. Ketika ada panggilan Allah melalui azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat asar jam 3 lewat 20 menit, karena kita sedang sibuk bekerja, sampai kita mendirikan sholat asar 5:30, mepet dengan waktu maghrib. Maka pergunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibuk. Waginaka qabla fakrika, yang ketiga, pergunakanlah kayamu sebelum datang miskinmu. Ketika kita diberikan amanah rizki oleh Allah yang lapang, yang berkah, maka pergunakanlah rizki kita untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berinfak, bersodakoh, mengeluarkan zakat yang sesuai dengan nisabnya. Insya Allah rizki, harta yang kita sodakohkan, yang kita infakkan, yang sudah kita keluarkan zakatnya, itulah hakikat harta kita yang sebenarnya.
Karena harta terbagi tiga. Ada harta yang sudah kita makan akan menjadi kotoran. Adapun harta yang kita simpan bisa jadi nanti menjadi rebutan saudara-saudara kita, bahkan menjadi rebutan anak-anak kita. Tapi harta yang sudah kita sodakokan, yang kita infakkan di jalan Allah, itulah harta yang menjadikan bekal hidup kita nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergunakan kayamu sebelum datang miskin. Wasihataka qabla sakomika. Yang keempat, pergunakanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Bahwa setiap kehidupan pasti ada sehat, ada sakit, ada sakit, ada sehat. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Bahwa setiap sesuatu telah kami ciptakan, kata Allah, berpasang-pasangan. Ada sehat, ada sakit. Maka pergunakan waktu sehat dengan sebaik-baiknya sebelum datang waktu sakit. Sebab ketika datang sakit, jangankan kita mau beribadah, kita mau bangun saja males, mandi males. Ini maka pergunakan sehat sebelum datang waktu sakit. Yang terakhir, yang kelima, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergunakan yang lima sebelum datang yang lima. Wahayataka qabla mautika. Pergunakan hidupmu sebelum datang matimu. Setiap kita pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti merasakan kematian. Beberapa bulan kemarin kita diingatkan banyak sekali saudara-saudara kita yang kembali dipanggil oleh Allah. Kita berpikir, ya Allah, banyak sekali orang tua kami, saudara kami yang dipanggil. Kapan giliran kita? Kapan giliran kami akan dipanggil? Sebelum kita dipanggil oleh Allah, maka pergunakanlah waktu hidup ini sebelum datang kematian. Perbanyaklah bekal untuk menghadapi kematian, terutama untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu, berbekallah untuk kembali kepada Allah. Fa inna khairu zadi, maka sesungguhnya bekal untuk kembali kepada Allah at-taqwa, yakni menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah bila mana yang lima kita kerjakan sebelum datang yang lima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tergolong kepada golongan sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Kalau kita mau menjalankan yang lima sebelum datang yang lima, yang pada akhirnya marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita tergolong kepada orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah dan bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan juga yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'alan nabiyil hasyimi Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanjur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
wala takunu kalladina nasullaha fansahum anfusahum. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Wa'lamu anna allaha shalla ala nabihi qadima faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al murad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ahina bihayatil ulama wa amitna bil mauti syuhada wa syurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna hubbaka wal amal alladhi yuballighuna hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina wa ahlina minal ma'il barid. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal fasya'a wa syada'ida wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia khassa wa min sairil budayil muslimina amah. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.